Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftandi Yasdi dari kelas 3B TNK dengan NIM 221344049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul kedua, yakni Run Length Encoding bagian decoder. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian RLE, decoder, bagian decodernya. Pada RLE bagian encoder, program mengompresikan data sejenis yang berulang dengan cara mengganti data yang berulang dengan jumlah perulangannya. Pada RLE bagian decoder, data yang telah melalui proses encoding atau kompresi RLE diterima oleh program decoding untuk memisahkan nilai asli dan nilai yang mewakili perulangan. Setelah itu, nilai akan diproses dan dicetak berdasarkan nilai asli sebanyak nilai yang mewakili perulangan. Kita masuk ke cara kerja RLE bagian decodernya. Diketahui data yang setelah dikompresi oleh RLE bagian encoder adalah BDA EEEC. Maaf, ini salah, harusnya BDA E3C. Data setelah terkompresi oleh RLE encoder adalah BDA E3C. Jadi 3 adalah nilai perwakilan dari perulangan E yang nantinya akan dipecah sebanyak 3 kali pada bagian decodernya. Lalu ketika BDA E3C ini melewati proses decoder, maka datanya akan menjadi BDA EEEC. Jadi nilai E setelah proses decoder akan dipecah yang tadinya E3 menjadi EEE. Jadi E-nya sebanyak 3 kali. Oke, kita langsung masuk saja ke flowchart RLE decoder angka 0. Seperti biasa, start, lalu inisialisasi data stream yang berisi 4, spasi 5, spasi 1. Ini sebetulnya inputnya cukup datanya saja, tidak perlu spasi, namun karena sudah terlanjur maka saya teruskan saja. Ketika C kurang dari panjang variabel data stream, ini maksudnya looping menggunakan while. Jadi saya menggunakan looping while sehingga lebih praktis lah, nggak lebih praktis juga karena incrementnya secara manual, namun lebih dapat mudah dibacanya bagi saya. Kita masuk saja. C kurang dari panjang variabel data stream. Jadi panjang variabel data stream ini 0, 1, 2, 3 sampai ini kurang dari C. Kalau kurang, maka program akan diteruskan. Lalu apakah data stream indeks ke C sama dengan 0? Jika iya, maka ulang sama dengan data stream C plus 2. Jadi C plus 2 itu maksudnya ini nih. Kita di sini aja nih. Ketika menemukan 0, sebetulnya data stream ulang ini pengen mengambil data berindeks plus 2 dari C. Karena C merupakan 0, maka pengen dapat yang 7. 7 merupakan nilai perwakilan perulangan dari 0 kan. Karena ketika 0 melewati 0 sampai 7,
melewati spasi, maka harus plus 2 karena spasinya terhitung. Lalu 7 ini juga berbeda dengan angka lain seperti 7 yang di sampingnya. 7 di sampingnya merupakan data asli, sedangkan 7 ini merupakan perwakilan perulangan istilahnya. Jadi sebetulnya nolnya ada 7 kali, namun karena telah terkompres maka disingkat saja jadi 07. Oke, masuk ke sini, X kurang dari panjang variabel ulang. Maksudnya ini adalah while lagi ya, looping lagi. Jadi X nya kurang dari variabel panjang ulang. Looping kedua di sini bermaksud untuk mencetak 0 sebanyak 7 kali. Jadi ketika ulang terisi dengan 7, maka si ulang ini menjadi indeks, menjadi panjang dari looping yang kedua, yakni X. Jadi ketika X kurang dari ulang min 1, ini hanya ini saja ya, pengkondisian aja. Jika ia terdapat spasi untuk mencetak nolnya, mencetak 7-nya, ia mencetak nolnya. Namun ketika tidak, maka tidak tercetak spasi. C di sini juga masih sama dengan C sebelumnya, yakni ketika C bertemu dengan 0, maka masuk ke sini, jadi C-nya sama dengan 0 kan, maka akan dicetak 0 dengan spasi dan 0 tanpa spasi. Lalu X akan diinkremenkan, lalu setelah itu C akan diinkremenkan dan akan kembali ke atas sini, ke looping pertama menuju indeks selanjutnya. Jadi ketika 0 telah terdeteksi, akan melanjutkan ke 7 yang bukan perwakilan perulangan dari 0, tapi 7 yang di sini, yang setelah 7 ini. Di sini juga ada ya. Jika data stream C-2 atau data stream C-1 sama dengan 0, maka C plus 1. Jadi ini kondisi ketika C-2 kan ketika C membaca dari sini adalah 7 yang ini, yang pertama sama dengan 0, maka akan terdeteksi bahwa si C ini adalah variabel adalah indeks perulangan dari angka 0, sehingga tidak perlu dicetak dan langsung saja ke indeks selanjutnya dengan cara C diinkremenkan. Lalu saya akan jelaskan lagi, ketika C tidak sama dengan 0, maka C akan dicetak saja dengan tanpa spasi, lalu C akan diinkremenkan. Oleh sebab itu perlu adanya pengkondisian ini. Jika C-2 sama dengan 0 atau C-1 sama dengan 0, maka C tidak perlu di print dan langsung saja melanjutkan ke indeks berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke programnya. Seperti
seperti sudah saya jelaskan, program decoder angka 0 ini terdapat inisialisasi data stream dengan 45132 dan seterusnya. Namun di sini ada spasi, tidak apa. Nanti spasinya juga akan ikut terproses, ikut terbaca. Lalu ada ulang sebagai variabel, C dan X juga sebagai variabel, diisi dengan nilai 0. Lalu masuk ke looping yang pertama dengan batas C kurang dari panjang variabel data stream. Lalu terdapat pengkondisian jika data stream dengan indeks ke C sama dengan 0, maka ulang akan terisi data stream integer data stream C plus 2. Jadi ketika terdeteksi 0, pengennya si variabel ulang itu mengambil nilai dari perwakilan perulangan dari angka 0. Sehingga si 7 ini kan bukan nilai asli dari data stream. 7 ini merupakan nilai singkat dari perulangan 0 yang sebanyak 7 kali. Berbeda dengan 7 yang di sampingnya, yang sebelah kanan ini merupakan 7 yang asli, bukan 7 sebagai perwakilan. Oleh karena itu, kenapa data streamnya di C plus 2? Karena C-nya adalah 0, C plus 1 adalah spasi, C plus 2 adalah 7. Lalu kenapa diintegerkan? Karena si ulang ini akan masuk ke looping yang kedua. Looping kedua dengan batas panjangnya adalah X kurang dari ulang. Jadi X hanya perlu melooping sebanyak variabel ulang. Jadi ketika ulangnya 7, karena ulangnya 7 di sini, maka loopingnya akan 7 kali. Karena kalau tidak 7 misalnya 10, misalnya 9, maka akan looping sebanyak 9 kali. Lalu terdapat pengkondisian lagi ini untuk mengatur spasi dan tidak spasi ya. Jadi ketika X kurang dari ulang min 1, jadi ketika X berada di ujung dari ulang atau mendekati dari ulang, maka akan ditambahkan spasi. Kalau tidak akan ditambahkan spasi dan langsung dicetak C-nya saja. C-nya merupakan 0 ya. C-nya adalah 0. Karena ketika C sama dengan 0, maka diproses ini. Lalu looping dengan X diinkrementkan sampai akhir. X diisi kembali menjadi 0 untuk berjaga-jaga, siapa tahu terdapat angka 0 lainnya di data stream selanjutnya yang belum dicek. Lalu indeks C diinkrementkan. Lalu bagaimana jika kan sudah terdeteksi 0, mendeteksi 0, lalu mendeteksi si angka 7, yang dimana si angka 7 ini merupakan perulangan dari angka 0. Maka terdapat else if atau pengkondisian lainnya ketika C-2 sama dengan 0. Jadi ketika C di sini min 2-nya adalah 0 di sini, maka akan diteruskan saja atau lewat, istilahnya di skip saja. Jadi C-nya tetap diinkrementkan karena untuk melanjutkan C indeks lainnya.
tapi si 7 ini tidak akan dicetak karena merupakan nilai perwakilan dari perulangan 0 yang tidak termasuk angka asli atau data asli. Lalu terdapat else atau kondisi lainnya ketika data stream tidak sama dengan 0 dan data stream indeks ke C min 2 nya tidak sama dengan 0 atau C min 1 nya tidak sama dengan 0, maka si C akan langsung dicetak. Print data stream indeks ke C akan langsung dicetak dengan tanpa spasi. Lalu si C akan diinkrementkan kembali untuk melanjutkan indeks lainnya, sehingga akan tercetak output seperti ini: 4 spasi 5 spasi 1 3 2 4 5, lalu 0. Di sini 0-nya ada 7 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7. Di 0 7 yang tadinya 0 0 7, 0 sebagai nilai asli dan 7 sebagai nilai perulangan dari 0 dipecah menjadi 0 0 0 0 0 0 sebanyak 7 kali, lalu dilanjutkan ke indeks selanjutnya 7 6 2 3 dan seterusnya. Lalu terdapat program RLE bagian decoder dengan angka 0 sampai 9. Untuk tadi RLE decoder hanya dapat mendeteksi angka 0 saja. Namun bagaimana jika RLE decoder harus mendeteksi angka 0 sampai 9? Maka si data streamnya harus berisi nilai data yang asli, yang jelas, dengan nilai perulangannya dengan tanda. Jadi contoh, ketika si 7 memiliki nilai perulangan 2, maka si 2-nya harus ditandai dengan tanda minus di sini. Dengan tanda minus supaya si 7-nya supaya si nilai data lainnya tidak tertukar dengan nilai perulangan si data asli. Oke, untuk inisialisasi sudah jelas. Kita lanjut ke C, looping yang pertama. Seperti biasa, indeks C akan kurang dari panjang variabel data stream. Masuk ke pengkondisian. Ketika C sama dengan minus, jadi ketika C mendeteksi minus, berindeks sama dengan minus, maka si variabel ulang akan mengambil C plus 1-nya. C plus 1 dari minus adalah nilai perulangan dari angka 7 kan? Maka si ulang akan berisi nilai 2, dimana si 7 memiliki perulangan 2 kali. 7 min 2, artinya 7 diulang sebanyak 2 kali. Setelah itu ulang berisi angka 2. Terdapat looping yang kedua. Seperti biasa, looping kedua untuk mencetak si nilai perulangannya. Jadi ketika si 7 min 2, si min 2-nya diambil dan dijadikan looping sebagai percetakan 7 yang kedua. Oke, untuk looping yang kedua
terdapat ini print data stream C-1. C-1 di mana C-1 tadi kan C-nya sama dengan minus. Ketika C-1 adalah 7 kan. Jadi si 7-nya akan langsung dicetak. Lalu seperti biasa X-nya diinkrementkan, X-nya kembali lagi ke looping kalau X kurang dari panjang variabel ulang. Kalau X sudah sama dengan atau melebihi, maka akan diteruskan ke sini. X-nya akan diisi kembali 0 untuk mendeteksi angka 0 sampai 9 lainnya. Lalu C diinkrementkan dan C akan kembali lagi ke sini. C kurang dari panjang dari variabel data stream. Oke, lanjut untuk pengkondisian yang C tidak sama dengan minus atau lainnya, maka akan langsung tercetak C. Jadi ketika 7 apakah 7 sama dengan minus? Tidak kan? Maka si 7 akan langsung dicetak. Lalu masuk ke sini ke increment, kembali lagi ke sini ke C kurang dari panjang variabel data stream. Lalu ada pengkondisian lainnya di mana data stream C-1 sama dengan minus, maka si program akan langsung men-skip tanpa mencetaknya dan langsung menginkrementkan C untuk mendeteksi indeks lainnya. Jadi maksud dari C-1 sama dengan minus ini adalah ketika C berisi nilai perwakilan dari perulangannya. Jadi ketika misal 7 min 2, nah ketika C sama dengan 2, si 2 tidak mungkin dicetak kembali kan, karena si 2 merupakan perwakilan dari nilai perulangan si angka 7 saja, sehingga si 2 bukan tidak perlu lagi, emang sangat tidak boleh dicetak dan harus dilanjutkan ke kondisi harus dilanjutkan ke indeks lainnya. Terus begitu sampai C sama dengan panjang variabel data stream. Lalu N. Lalu saya akan jelaskan mengenai program LEE decoder angka 0 sampai 9. Seperti biasa, data stream diisi dengan data asli dan data perwakilan perulangannya. Di sini ada 7 dengan nilai perulangannya 2, 5 nilai perulangannya 2, 4 nilai perulangannya 4, 5 nilai perulangannya 5, 2 perulangannya 3, 0 perulangannya 3, dan seterusnya. Jadi maksudnya 7 min 2 itu adalah si min 2 nya adalah nilai perwakilan dari perulangan 7 yang seharusnya nilainya adalah 7 nya 2 kali. Oke, masuk ke variabel ulang C dan X diinisialisasikan sama dengan 0. Masuk ke looping, di mana loopingnya adalah C kurang dari panjang variabel data stream. Lalu masuk ke if jika data stream indeks ke C sama dengan minus, maka si ulang akan sama dengan data stream C plus 1. Jadi maksud di sini adalah si ulang ingin mendapatkan nilai perwakilan perulangan dari si data aslinya. Jadi ketika minus kan, ketika si C-nya sama dengan minus, maka si ulang itu pengen dapetin si 2-nya ini. Pengen dapetin 2-nya, bagaimana caranya? Jadi C plus 1. Lalu harus integer karena si
ulangnya akan dijadikan panjang looping yang kedua. Untuk panjang looping yang kedua, si ulang akan menjadi patokan atau menjadi looping dari variabel x, di mana x akan diinkrementkan setelah si data stream C-1-nya tercetak. Jadi C-1 ini bermaksud ke si angka data aslinya, yaitu 7. Jadi ketika x kurang dari ulang min 1, ulang min 1 adalah 2 min 1, karena di sini 2 ya, 2 min 1 bukan 1, maka akan terjadi print data stream C-1 hanya sekali saja. X-nya diinkrementkan langsung tidak memenuhi kan, langsung saja ke sini, X sama dengan 0. Lalu X sama dengan 0 berfungsi untuk mendeteksi untuk indeks lainnya ketika si indeks C mendapati tanda minus lagi. Lalu C diinkrementkan seperti biasa. Lalu terdapat kondisi lainnya ketika C-1 sama dengan minus. Maksud di sini adalah ketika C-1 adalah si 2 ini ya. Ketika si C mendeteksi angka 2 yang merupakan nilai perwakilan perulangan 7 dan bukan nilai asli, si program diharapkan untuk melanjutkan ke indeks selanjutnya saja dengan dengan perintah continue, dan tak lupa C-nya diinkrementkan. Karena si 2 itu tidak boleh dicetak karena si 7-nya sudah kembali terkompresi ke data aslinya, yakni 77, bukan lagi 7 min 2. Oke, untuk kondisi lainnya langsung saja di print. Jadi ketika tidak menemukan minus atau tidak menemukan C-1 sama dengan minus, langsung saja dicetak. Jadi ini berfungsi untuk mencetak nilai asli. Lalu tak lupa C-nya diinkrementkan seperti biasa. Maka C-nya akan di looping kembali ke while atau loop yang pertama untuk mendeteksi indeks lainnya. Sehingga setelah terus menjalankan indeks lainnya, didapatkan output seperti ini, di mana nilai aslinya 7 min 2, yakni 7 yang ada 2 kali akan dicetak. Telah tercetak 7-nya 2 kali. Lalu 5 min 2, yakni 5-nya ada 2 kali, tercetak 55. Lalu 4 merupakan data asli, langsung cetak saja. Lalu 5 data asli, langsung cetak saja. 4 data asli, langsung cetak. Lalu ada 4 lagi sebagai nilai perulangan, maka akan dicetak lagi 4-nya sebanyak 4 dengan 4 yang sebelumnya. Jadi 4-nya totalnya ada 4, lalu bertemu dengan 4 lagi, lalu 5 sebanyak 5 kali lagi, lalu 2 sebanyak 3 kali, lalu 0 sebanyak 3 kali, lalu 1, 2, 3, 4, dan 6. Berdasarkan program RLE bagian decoder ini dapat disimpulkan terdapat suatu permasalahan di mana ketika data hasil konversi tidak ditandai untuk nilai yang mewakili perulangannya. Hal ini tidak masalah ketika di program diset untuk mencari salah satu nilai saja.
Namun ketika nilai yang terkonversi ada lebih dari 2 jenis, maka diperlukan tanda pada nilai yang mewakili perulangannya. Serta penggunaan tanda dan peletakan nilai mewakili perulangan pada proses encoding harus sama dengan proses decoding untuk memudahkan pembuatan programan decoder. Jadi maksudnya ketika encoder ketika mau mengencoder nilai ini, si 7 ini nantinya akan 72 kan. Nah, si 2 itu harus ditandai untuk membedakan nilai dengan nilai aslinya. Di kasus ini si 2-nya ditandai dengan tanda minus. Lalu si 2 juga harus diletakkan setelah angka asli yang mewakilinya. Jadi ketika 7 ada 2 kali, maka 7 min 2. Tidak boleh min 2 7. Karena nantinya program decoder akan bingung untuk mendeteksinya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.